Teknologi blockchain dikenal memiliki karakteristik unggul, yaitu tidak dapat diubah, transparan, dan terdistribusi. Dapatkah teknologi blockchain digunakan dalam administrasi hukum keperdataan? Siniar ini diselenggarakan oleh Trifirdaus Law Center. Halo, apa kabar? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu di Siniar Notaris 4.0 bersama saya Aulia Taufani dan rekan saya Prita Chuyudi. Hai Prita, apa kabar? Baik Mas Aulia apa kabar? Sama-sama, dan kita udah berapa kali di episode Notaris 4.0 ini sudah bicara banyak hal ya, dari akta otentik, tanda tangan digital, dan terakhir kita bicara tentang penyimpanan. Nah, dari sisi penyimpanan itu ada beberapa kata kunci ya, yang dari karakter dari penyimpanan itu. Pertama, dia transparan. Transparan ini bukannya boleh dilihat oleh banyak orang, tapi transparan dia punya sistem yang bisa dijejaki kalau memang ada penyalahgunaan. Ya, prosedurnya. Ya, maka ada SOP-nya ya, diatur tentang harus bikin daftar, ditutup dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dia juga terpelihara dengan baik ya. Kemudian juga dia tidak bisa diubah. Nah, ketika kita bicara yang dulu dari zaman tradisi kenotariasan yang sudah lama ya, menyimpan fisik dan sebagainya, tentunya di tantangan 4.0 ini kan kita harus transformasi ke era digital. Nah, hari ini kalau bicara apa yang paling aman di era digital, pasti orang bicara tentang blockchain. Penyimpanan dengan sistem dengan blockchain dan sebagainya. Nah, mungkin saya tahu Prita lagi melakukan riset nih, ya kan? Nggak tahu tuh udah sampai mana tuh risetnya tentang blockchain dan sebagainya. Dan saya pernah melihat juga beberapa webinar di mana Prita juga jadi narasumber. Mungkin bisa cerita banyak tentang blockchain ini, Prita. Ya, jadi persis di episode sebelum ini ya Mas ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton mungkin bisa melihat episode sebelumnya, itu penyimpanan protokol notaris kalau nggak salah ya. Iya. Di situ kita cerita tentang tantangan terkait infrastruktur kalau kita menyimpan dalam bentuk fisik gitu kan, dan juga kemungkinannya ke depan kita menyimpan dalam bentuk digital gitu. Dan tadi Mas Aulia udah dengan singkat menyampaikan bahwa kalau ditanya sekarang ke beberapa orang yang mengikuti teknologi lah begitulah ya, pakar teknologi, kira-kira yang paling aman untuk bisa mengakomodir 3 prinsip yang tadi harus dijaga yang Mas Aulia bilang, yaitu transparan, tidak dapat diubah, dan terpelihara. Ada nggak sih teknologi yang bisa melakukannya gitu, untuk menyimpan, paling tidak saat ini keperluan kita adalah untuk menyimpan minuta dan lain sebagainya ya, menyimpan protokol gitu ya. Ada tidak? Dan hampir semuanya menjawab pasti blockchain gitu lah. Nah, blockchain itu sendiri apa? Memang keunggulannya itu paling disoroti untuk penyimpanan, Mas. Jadi dia seperti cloud, jadi disimpan di cloud. Cuma bedanya adalah penyimpanan ini dilakukan secara terdistribusi, tidak di satu titik. Jadi kalau selama ini yang kita tahu yang namanya penyimpanan server, kalau itu server penyedia atau penyimpan data, maka di satu server company itu aja, perusahaan itu aja. Kalau server AHU misalnya untuk menyimpan data perusahaan, maka di server cuma ada di AHU online, betul, gitu ya. Di AHU online, atau kalau pertanahan AHU juga mungkin punya di BPN, data sertifikat, data-data tanah gitu. Betul, itu satu organisasi atau satu perusahaan. Nah, blockchain keunggulan yang pertama, dia menyimpan terdistribusi. Makanya dia disebut sebagai, sebetulnya namanya blockchain ini seperti merek sebenarnya, Mas. Sebenarnya nama generiknya adalah DLT, Distributed Ledger Technology. Jadi teknologi buku besar yang terdistribusi. Kenapa disebut buku besar? Karena memang persis fungsinya tuh kayak buku besar keuangan tuh loh, Mas. Kayak buku akte kita. Iya, kalau kita ada repertorium gitu ya. Jadi ada buku besar. Di situ data-datanya jadi lengkap. Kapan dokumen itu dibuat, ada gitu ya? Ada. Di mana dibuatnya, betul. Siapa yang membuatnya, ada gitu? Ada. Nah, tapi bukan berarti isinya ada di sana juga. Nah, ini nanti kita akan bahas nih masalah transparansi yang tadi Mas Aulia bilang. Nah, jadi keunggulan pertamanya dia adalah terdistribusi. Artinya, dengan terdistribusi ini datanya lebih aman dalam arti tersedia di beberapa titik.
gitu. Tidak di satu saja, tidak di satu organisasi, tapi di semua titik ada. Nah, blockchain ini ada yang terbuka sifatnya, ada yang tertutup, ada yang konsorsium. Kalau terbuka itu siapapun yang bisa mengakses si platform itu ya bisa menjadi satu titik penyimpanan. Jadi misalnya satu komputer ini satu titik penyimpanan. Jadi ada bisa menguji ledgernya semua kalau yang terbuka tadi. Ledgernya terbagi kepada semua yang memiliki akses. Kalau notaris mungkin nggak seperti ini ya, pilihannya bukan itu ya. Pilihannya bukan itu. Jadi dia itu keunggulan yang pertama, dia terdistribusi walaupun ada tertutup dan terbukanya ya. Jadi kalau terbuka itu tadi terbuka penuh, kalau tertutup mungkin beberapa organisasi aja. Gitu, atau beberapa orang saja gitu ya. Nah, itu keunggulan pertama. Jadi bisa menjawab tantangan-tantangan tentang kehilangan data, korup data. Ya, data yang korup hilang gitu. Atau karena kalau misalnya satu error di satu server, sebenarnya dia ada di server yang lain ya, tersebar. Jadi menghilangkan resiko single point failure. Jadi kegagalan di satu titik. Kalau di satu titik hilang, kalau di BPN hilang nih, kalau di AHU hilang, masih ada di organisasi lainnya. Atau dalam organisasi tersebut dibagi lagi ke dalam beberapa node. Mungkin istilahnya apa, backup data gitu. Backup data tapi semuanya levelnya sama. Kalau backup tuh yang sama kan sama-sama di server AHU. Ini bukan di AHU, di tempat lain, bahkan di orang lain gitu istilahnya. Nah, terus kalau tidak bisa diubah di mana ya? Nah, itu tadi yang terdistribusi, tidak bisa diubah, makanya disebut blockchain. Setiap pengubahan data, pemasukan data itu dimasukkan datanya ke dalam suatu blok. Nah, blok ini nanti diikat oleh rantai-rantai setiap kali blok ini diubah. Makanya disebut chain. Jadi diikat. Jadi kalau ada perubahan, keluar satu blok yang diverifikasi oleh semua yang punya datanya, yang semua yang pegang ledgernya nih, semua yang pegang buku besarnya. Kalau sudah betul bukan transaksinya, maksudnya penyimpanannya, maka blok baru akan keluar nih. Tentunya ada blok pertama ya yang dibuat ya. Jadi data digital pertama plek gitu. Kemudian apabila diubah, dibentuk blok satunya lagi. Ketika sudah terverifikasi semuanya, diikat pakai rantai. Jadi nggak mungkin bisa diubah. Kalau kita bikin dalam sisi perjanjian, kalau kita buat perjanjian kan kita bilang perjanjian ini tidak bisa diubah sepanjang disepakati para pihak dalam adendum tersendiri gitu ya. Jadi yang sekali udah dibuat nggak bisa diubah-ubah lagi kan? Kalau toh mau diubah harus ada blok baru yang di-create gitu ya. Betul. Jadi nggak ada cerita pakai tanggal yang dulu gitu, nggak mungkin ya kalau blockchain. Simpelnya begitu. Jejak digitalnya udah nggak bisa ini lagi. Nah, itu terpelihara. Itu yang dua prinsip ya Mas. Jadi ketika kita bicara tentang prinsip yang ingin kita penuhi ketika menyimpan protokol notaris, dua prinsip itu sudah sangat terpenuhi gitu. Sudah bisa kita lihat, oh bisa nih blockchain. Prinsip yang ketiga adalah terpelihara gitu. Tidak dapat diubah sudah. Transparan. Kalau terpelihara sudah, itu terdistribusi kan. Jadi nggak ada single point of failure. Sekarang yang transparan. Nah, transparan ini diperlukan nah ini ada kesalahpahaman kadang-kadang. Dianggap bahwa kalau suatu teknologi transparan berarti semua data terbaca. Padahal kita harus memiliki kewajiban atau menjaga kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Bukan itu yang dimaksud. Di episode sebelumnya kita juga sudah bahas, transparansi di sini adalah transparansi prosedurnya dan transparansi transaksinya atau penyimpanan datanya gitu. Jadi seperti wasiat, ada nih keberadaan wasiat di tanggal ini, di bulan ini oleh si ini. Tapi isi wasiatnya tidak bisa gitu. Karena encrypted Mas, tetap data-data yang disimpan di blockchain itu terenkripsi dengan metode enkripsi lah gitu. Dan hanya bisa dipanggil oleh pihak-pihak yang punya kewenangan untuk membuka bisa data itu. Bisa dibuat seperti itu. Nah, yang dikaitkan dengan data registrasi tadi itu juga ada kebutuhan untuk data ini. Gimana tuh kalau satu saat kita tarik data lagi tuh? Ada metodenya. Jadi blockchain ini kalau blockchainnya sendiri, platformnya sendiri itu kita bicara tentang penyimpanan yang tadi itu ya. Cloud but distributed gitu ya, singkatnya atau simpelnya. Nah, kemudian platform ini ternyata bisa digunakan untuk berbagai hal lainnya. Karena itu ada aplikasi-aplikasi lain yang ditempelkan, istilahnya gitu ya, mudahnya ditempelkan ke blockchain. Seperti apa? Bitcoin misalnya atau cryptocurrency yang diperdagangkan di blockchain, bahkan di mining, artinya tuh istilahnya dihasilkan di blockchain gitu. Jadi ada
teknologi-teknologi lain yang bisa ditempelkan ke blockchain platform untuk dilakukan gitu. Jadi bukan hanya sekedar penyimpanan, karena penyimpanannya yang sangat tidak bisa diubah, sangat transparan dan terdistribusi aman ini digunakanlah untuk transaksi. Karena datanya udah ada gitu Mas. Makanya orang-orang sering menganggap blockchain itu identik dengan Bitcoin. Padahal enggak. Ya. Blockchain platform itu digunakan oleh mata uang kripto, salah satunya Bitcoin, untuk bertransaksi. Kenapa? Karena di setiap node komputer itu yang pegang aksesnya, dia punya ledgernya. Ledgernya dia bisa lihat, oh memang Mas Aulia punya 5 Bitcoin nih, karena dia mau transfer misalnya 5 Bitcoin itu ke orang lain. Jadi bisa diverifikasi bersama-sama oleh semua yang punya datanya di platform blockchain tersebut. Maka disitulah. Jadi kalau kita misalnya kita bicara notaris nih, akta notaris, berarti ada 2 isu nih di sini, bagaimana ketika akta itu dibuat dan nanti tersimpan, dan akta itu sebagai bentuk transaksi lanjutannya pun juga bisa di blockchain. Betul. Jadi kebayang nggak Mas Aulia, kalau semuanya sudah digital, katakanlah gitu, akta digital, disimpannya secara digital, identitas, tarik datanya udah digital, ya kan? Terus mau transaksi misalnya saham, tarik data sahamnya juga digital, mata uangnya juga digital, bayarnya juga pakai digital gitu ya. Kemudian kwitansi digital, transaksinya tertutup tuh ya, udah selesai. Eksekusi kontraknya, eksekusi jual belinya misalnya dari saham itu juga dilakukan. Jadi rekornya tidak sekedar dokumennya saja ya, tetapi supporting area, bahkan mungkin bayar pajaknya pun langsung terdistribusi kan? Bisa. Data perpajakannya. Kalau orang teknologi bilangnya selalu bisa. Gitu ya. Tapi kan ada aspek lain dari penerapan sebuah teknologi atau penerapan sebuah inovasi baru kan, regulasi, policy, ya kan, itu harus kita lihat dulu. Gitu. Dan juga kesiapan, yang mungkin kita perlu lihat juga ekosistem ya. Jadi seberapa goodwill dari para pemangku kepentingan untuk ini bisa dilakukan. Dan ini sudah mulai banyak dipakai oleh sektor keuangan sudah pasti pakai. Dan kemudian industri-industri seperti industri asuransi dan lain sebagainya itu juga sudah banyak pakai, dan semakin banyak lagi bidang yang akan memakai blockchain gitu. Dan termasuk sektor publik. Iya, yang hari-hari juga kita makin akrab ya dengan itu ya. Dan sudah banyak negara juga yang sudah mulai menerapkan blockchain teknologi untuk sektor publiknya, seperti Georgia itu termasuk negara-negara yang awal ya menerapkan, Bulgaria gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Karena kalau kita ingin mengoptimalkan teknologi blockchain ini untuk dunia kenotariatan, kan kita harus lihat ekosistemnya sesiap apa gitu kan ya Mas. Iya, betul. Dan semua juga ini menarik dan bisa diimplementasi, akhirnya juga menuju ke regulasi. Mungkin Prita bisa tanya siapa yang bisa kompeten untuk menjelaskan soal ini? Kita tuh beruntung banget, jadi kita akan ngobrol dengan Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, Ibu Asih. Sebenarnya kalau dibilang Ibu kurang tepat, Mbak Mbak Asih Karnengsih ya. Jadi kita akan ngobrol sebentar ya Mas Aulia ya. Dan nanti kita saksikan obrolan lebih lanjut tentang blockchain dari narasumber yang berkompeten tentang ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Hai Mbak Asih Karnengsih, terima kasih banget sudah bergabung di podcast Notaris 4.0. Suatu kehormatan Mbak Asih bisa ikut berbagi tentang Asosiasi Blockchain Indonesia. Thank you Mbak Prita sudah mengundang Asosiasi Blockchain Indonesia. Justru dari ABI nih, kita yang senang banget ketemu sama teman-teman dari industri yang baru melihat teknologi blockchain gitu. Karena saya tahu ya bahwa di luar sana di beberapa negara sudah mulai mengimplementasikan, cuma di Indonesia masih sangat minim, terutama dari sisi notaris. Jadi thank you banget ya untuk Mbak Prita dan tim. Nah tadi Asih bilang notaris itu termasuk yang baru mungkin ya mengenal, justru tadi Asosiasi Blockchain senang kenalan dengan notaris gitu ya. Kenapa tuh Mbak Asih? Karena saya rasa saat ini teknologi blockchain sedang sangat berkembang ya, dan beberapa saya lihat teman-teman industri lagi melihat gimana nih kira-kira kita bisa mengimplementasikan blockchain gitu. Dan kadang-kadang ada yang melihat dari sisi yang positif, ada juga yang melihat dari sisi negatif. Terutama dari sisi notaris, saya rasa salah satu, ataupun lawyer, salah satu yang juga banyak menjadi perbincangan adalah
adanya satu sistem smart contract dalam blockchain. Yang saya rasa kadang-kadang ini disebut kontrak. Apakah smart contract yang disebut adalah smart contract kayak kontrak yang biasa dibuat antar notaris atau seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang muncul pertanyaan, apakah berarti eksistensi daripada lawyer ini nantinya bisa digantikan oleh blockchain atau seperti apa? Jadi saya rasa justru menarik sekali kalau teman-teman notaris terbuka terhadap sesuatu yang baru dan justru menjadi lebih adaptif ya untuk mengikuti perkembangan teknologi dibandingkan nanti malah terlambat gitu. Iya. Kalau saya lihat karakteristik blockchain ini ya, secara sekilas dan secara sederhana ya, Mbak Asih. Paling pertama yang bisa kita optimalkan pemanfaatannya adalah untuk penyimpanan akta-akta notaris gitu. Jadi akta-akta notaris ini kan suatu alat bukti yang sempurna, dikatakan seperti itu. Jadi dibikin oleh pejabat publik gitu. Jadi itu yang disebut dengan akta otentik. Dan nanti apabila diperlukan di pengadilan akan, kalau ada sengketa penyangkalan, maka akta itulah yang akan dipakai gitu. Maka harus disimpan dengan baik-baik. Mbak Asih melihat potensi pemanfaatan teknologi blockchain nggak dalam bidang ini? Ya, saya rasa justru gini, beberapa tahap yang saya rasa dihadapi oleh berbagai industri, termasuk salah satunya mungkin teman-teman notaris, yaitu terkait digitalized era ya. Jadi segala sesuatu sekarang sudah mulai ke dalam bentuk digital gitu. Lalu juga saya rasa bentuk digital ini sebenarnya akhirnya membantu, terutama teman-teman notaris, fungsi notaris akhirnya menjadi lebih bisa mungkin lebih efektif dan lain-lain gitu kan, karena segala sesuatu bisa dijadikan secara elektronik. Meskipun saya rasa mungkin tetap ada yang memang harus dalam bentuk fisik. Nanti silakan Mbak Prita menambahkan jika memang ada beberapa dokumen yang memang diharuskan tetap dalam bentuk fisik gitu. Tapi sekali lagi bentuk digital era saat ini saya rasa sedikit mempermudah fungsi daripada notaris gitu kan. Contohnya misalnya tanda tangan digital kah, atau stempel digital notaris yang untuk validasi akta. Lalu juga kalau saya lihat beberapa dokumen pemerintahan pun sekarang sudah tidak tanda tangan fisik ya, tapi QR code. Jadi saya rasa ini sudah mengarah ke sana gitu. Lalu saya lihat betul tadi yang Mbak Prita bilang bahwa akhirnya kebutuhan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana mengelola, buat menyimpan atau mendistribusikan akta-akta digital tersebut gitu, atau sertifikat digital tersebut gitu. Jadi bagaimana penyimpanan dokumen tersebut bisa tetap up to date dan juga seperti apa keamanannya. Nah, saya rasa inilah di sini yang mengapa kita melihat teknologi blockchain bisa membantu dari sisi dua hal tersebut gitu. Jadi yang pertama jelas mempermudah proses daripada notaris, misalnya menjamin integritas data yang tercatat, karena kalau mungkin Mbak Prita dan tim kalau saya boleh jelaskan sedikit, memang blockchain itu kan pada dasarnya adalah buku besar atau ledger yang bersifat distributed gitu ya, terdesentralisasi. Jadi penyimpanan data dilakukan tidak hanya di satu server, tapi di banyak server atau seluruh server yang ada dalam suatu jaringan blockchain gitu. Jadi akhirnya teknologi blockchain ini justru tugasnya memastikan sistem daripada penyimpanan data tersebut bebas dari gangguan, dan gitu tidak bisa dibantah ya, tidak bisa dibantah karena catatannya seragam, seluruh server itu mencatatkan sama, jadi bisa divalidasi. Jadi kadang-kadang ada bahasa legally binding gitu kalau di catatan-catatan yang terjadi di blockchain, karena bisa dibuktikan karena dokumen tersebut ada timestamp-nya kapan mereka dikeluarkan atau dirilis gitu oleh suatu sistem gitu. Jadi saya rasa itu pertama. Tapi bukan berarti bisa menghilangkan fungsi notaris gitu. Jadi dalam arti saat ini blockchain dilihat justru bisa membantu mengekspand, tadi mengefisiensikan atau mengimprove fungsi daripada fungsi-fungsi notaris gitu. Nah, mungkin aku situ dulu deh. Nanti kalau kita diskusi lebih jauh, nanti kita ada beberapa contoh kira-kira yang mendasar dari fungsi-fungsi notaris yang bisa sangat disupport oleh teknologi blockchain. Iya, sejauh ini sekaligus menyimpulkan nih, karena nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya Mbak Sia. Tapi sejauh ini ekosistem blockchain di Indonesia itu seperti apa? Adakah industri yang sudah pakai penuh gitu misalnya, dan regulasinya atau apa sih yang diperlukan supaya blockchain ini akhirnya bisa dimanfaatkan betul gitu? Wah, pertanyaan yang bagus nih Mbak Prita. Oke, sejauh ini kalau perkembangan industri sendiri sangat luar biasa pesat. Tahun 2017 saat asosiasi pertama dibentuk, kita hanya ada 7 blockchain projects pertama di Indonesia yang juga membentuk asosiasi, dan saat ini tahun 2022 kita ada lebih 60 bahkan 70 blockchain projects yang sudah punya use cases-nya masing-masing gitu. Dan bahkan kalau di Kominfo itu sendiri kan sudah mengeluarkan KBLI ya, kayak standar baku dengan angka yang bisa didaftarkan oleh sebuah perusahaan jika mereka mengembangkan suatu teknologi, salah satunya blockchain. Nah, saat ini sudah ada lebih dari 400 perusahaan yang mendaftarkan dirinya menggunakan KBLI tersebut ke Kominfo, gitu. Jadi luar biasa besar.
Betul, mengenai regulasi, saya rasa ini juga menjadi salah satu tantangan yang kedepannya akan kita sama-sama menjadi PR bersama. Dalam arti karena regulasinya belum terlalu jelas, terutama untuk teknologinya sendiri ya. Meskipun dalam arti teknologi bukan sesuatu yang bisa diregulasi, tapi ya yang harus diregulasi saya rasa atau diawasi adalah produknya, aplikasinya. Salah satunya yang sudah jelas diregulasi adalah perdagangan kripto sebagai komoditas gitu, dan sudah lebih clear diatur gitu. Jadi itu pertama. Nah, untuk teknologi sendiri kita masih melihat ke depan nih Mbak Prita, kira-kira produk apa atau aplikasi apa lagi yang akan perlu diawasi. Contohnya mungkin yang saat ini sedang booming, kita tahu ada NFT dan juga ada metaverse. Nah, saya rasa NFT ini juga akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik, terutama untuk fungsi notaris. Kenapa? Karena NFT kan kita sebutin non-fungible token atau token yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa ditukar, sifatnya unik. Yang berarti akan sangat-sangat relevan jika diikatkan ke dalam satu akta tanah nih misalnya yang dimiliki oleh suatu individu. Karena akta tersebut harus sifatnya unik, tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dibagi-bagi, hanya bisa dibeli jika dijual gitu. Jadi saya rasa ini akan sangat terkait dengan fungsi-fungsi daripada notaris gitu. Nah itu bisa menjadi satu episode sendiri tuh Mbak Asih untuk dibahas. Terakhir Mbak Asih, kita pengen tahu kalau misalnya Ikatan Notaris Indonesia ingin berkontribusi, mungkin belum berkontribusi tapi ingin ikut belajar mengenai blockchain dan perkembangannya gitu. Apa yang bisa dilakukan dan apakah ada media pembelajaran atau apa ya, wadah belajar untuk itu? Oke. Nah, saya rasa betul. Salah satu tantangan juga dari pengimplementasi suatu teknologi adalah edukasi yang memang harus sifatnya menyeluruh gitu ya. Nah, kalau di ABI kita memang secara reguler, annually kita melakukan suatu event tingkat nasional, yaitu Indonesian Blockchain Conference. Harapannya di bulan Agustus atau September tahun ini kita lakukan lagi, di mana di situ memang kita akan mengutak-ngatik banyak hal terkait regulasi, terkait perkembangan blockchain di dalam maupun di luar negeri. Lalu biasanya kita ada spesifik sesi untuk hal-hal yang sedang hype. Contohnya tahun lalu kita bahas NFT. Nah, di situ kita juga akan melibatkan teman-teman pelaku industri dari dalam maupun luar negeri, lalu juga regulators, biasanya dari teman-teman dari rekan-rekan pengurus kementerian yang memang sudah secara aktif mengawasi perkembangan teknologi blockchain. Lalu juga tadi biasanya kita punya satu sesi juga spesifik untuk kripto, jadi saya rasa ini terbuka untuk umum dan hopefully tahun ini kita bisa adakan secara gratis supaya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mengenal teknologi dan juga manfaatannya di Indonesia. Keren banget, jangan lupa undang Ikatan Notaris Indonesia ya Mbak Asih. Siap, Ikatan Notaris Indonesia ya, siap. INI, baik. Makasih banget untuk waktunya. Ini perbincangannya sangat singkat, tapi saya yakin pasti akan ada kesempatan lain untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan Abi atau dengan Mbak Asih secara dengan senang hati. Sampai jumpa ya. Terima kasih Mbak Prita, sampai jumpa.